Ya, silakan Pak Rian. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu, karena kegiatan diseminasi akan segera dimulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Selamat pagi, kami ucapkan kepada semua. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Boneventura Anggur SPD, CGP Angkatan 11 Kota Denpasar, SMP Negeri 9 Denpasar, hari ini Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum lanjut, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara kedua Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga doa, acara keempat sambutan oleh Kepala SMP Negeri 9 Denpasar yang saat ini diwakili oleh Wakakurikulum Ibu Luh Putu Susi Widiani MPD, sekaligus membuka kegiatan diseminasi. Acara kelima pemaparan materi, acara keenam tanya jawab, dan acara terakhir atau yang ketujuh yaitu penutup. Baiklah, kita ke acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon izin, apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, hiduplah anakku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, kita lanjutkan kegiatan dengan doa bersama. Kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan mendapatkan tujuan sesuai dengan harapan. Untuk itu, berdoa disilakan. Berdoa diakhiri. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakakurikulum Ibu Luh Putu Susi Widiani MPD, sekaligus membuka kegiatan diseminasi. Kepada Ibu Susi Widiani, kami persilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan rohani. Yang kami hormati Bapak Bonaventura Anggur, selaku CGP Angkatan 11 yang akan menjadi narasumber pada kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu Guru peserta webinar yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin atau Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, maaf saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan untuk membuka kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, terkait kegiatan daripada pengindasan yang dilakukan oleh CGP yang sudah biasa kita lakukan, itu tidak lain daripada suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan program-program guru penggerak, di mana kegiatan guru penggerak ini adalah suatu kegiatan yang salah satu kegiatan yang mensukseskan daripada kurikulum merdeka yang sudah banyak episode yang sudah dilaksanakan. Pada kegiatan daripada guru penggerak, jadi kehadiran guru penggerak di setiap sekolah itu akan terus berikhtiar, itu akan mengawal murid-murid dengan keragaman gaya belajar, potensi, latar belakang, lingkungan, dan keterbatasan. Meyakini penuh bahwa seluruh siswa dapat mencapai puncak dengan potensi, bakat, dan minatnya. Potensi inilah yang akan memantik murid untuk kehidupan yang berkelanjutan. Yang perlu dikuatkan dalam pembelajaran adalah student build will. Karena ada 3 tujuan besar dari episode Merdeka Belajar, yaitu murid, murid, dan murid. Jadi semuanya untuk murid. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengharapkan untuk selalu mengembangkan budaya positif yang seperti apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Evan selaku narasumber, yaitu selalu mengajak murid untuk mengembangkan rasa empati dan peduli. Hal yang penting yang sederhana adalah yang sudah kita laksanakan di kegiatan di sekolah kita, yaitu dengan adanya JOS. Ya. Di sana ada kegiatan, yaitu kegiatan makan bersama. Jadi di sana kita saling berinteraksi untuk saling peduli dan empati. Secara garis besarnya, sekolah sangat mendukung program CGP ini dan akan selalu memfasilitasi setiap kegiatannya asalkan tidak meninggalkan tugas-tugas di sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan webinar hari ini dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak dan Ibu, semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebagai penutup kami mengucapkan Om Santi. Om Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, terima kasih Ibu Luh Putu Susi Widiani MPD sudah membuka kegiatan hari ini. Untuk itu kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif oleh Bapak Bonaventura Anggur SPD. Kepada Bapak Bonaventura Anggur kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para wakasek, yang saya hormati teman-teman guru yang ikut mengambil bagian dalam kegiatan diseminasi saya hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang budaya positif, yang mana materi ini merupakan pengembasan dari materi-materi yang telah kami pelajari selama ini. Selama ini sebelumnya kami sudah mempelajari 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, dan untuk modul 1.4 itu wajib didiseminasi kepada rekan-rekan guru.
Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja ke materi. Sebelumnya saya konfirmasi dulu kepada Pak Riana, apakah sudah terlihat di layar Pak? Sudah terlihat Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, seperti yang Bapak Ibu lihat di judul modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Saya lanjutkan presentasi yang kedua. Sebelum kita lanjut masuk ke materi, ada beberapa yang Bapak Ibu harus perhatikan selama kegiatan ini, yaitu beberapa kegiatan atau beberapa kesepakatan yang kita harus taati bersama. Ya, kesepakatan ini kesepakatan webinar. Yang pertama, jika Bapak Ibu ingin berbicara, ya, acungkan tangan. Yang pertama, aturan pertama, nanti ada pilihan acungkan tangan, dikasih silakan klik itu kalau mau berbicara. Yang kedua, hidupkan kamera selama kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tuntutan dari kegiatan CDP ini saat perekaman itu harus kameranya dihidupkan. Dan yang terakhir itu mengikuti kegiatan hingga selesai. Selanjutnya saya akan memutar sebuah video. Di setelah video ini ada dua buah pertanyaan yang bakal saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang menjadi sharing kita bersama di awal materi saya. Selamat menonton. Baik Bapak Ibu, sekian videonya. Videonya berjudul Piper. Piper itu burung yang kecil itu tadi ya. Oke, ada dua pertanyaan yang saya tampilkan di slide ini. Silakan Bapak Ibu acungkan tangan untuk menanggapi pertanyaan yang saya sampaikan. Bisa jawab salah satu jawaban aja, bisa jawab kedua-duanya. Saya tunggu, silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap video tadi? Yang nomor dua, apa hubungan antara video dengan karakter peserta didik kita? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau jawab, silakan acungkan tangan. Oke, di sini ada Pak Adi Adriana. Ya, saya minta dua orang nanti ya. Yang pertama kepada Pak Adi Adriana saya persilahkan. Terima kasih Pak Evan atas kesempatannya. Di sini saya mohon izin saya menyampaikan tanggapan saya terhadap video yang tadi yang Bapak Evan tampilkan. Mungkin di sana terlihat seekor anak burung yang ditinggalkan oleh induknya seperti itu, dan dia melihat dan dia merasa lapar dan ingin untuk mencari makanan, tetapi dia melihat di depannya ada ombak yang di sana menghalangi makanan yang ingin dia makan seperti itu. Tapi dengan usahanya, dengan niatannya yang sangat luar biasa, dia mencoba untuk mengambil makanan tersebut, dan di sana di akhir video dia berhasil mengambil makanan tersebut dan mengatasi rintangan yang ada di hadapannya, seperti ombak yang di akhir menerjang seekor anak burung tersebut. Dan apa hubungannya video dengan karakter peserta didik? Di sini
mungkin seperti dikaitkan dengan yang Bapak sampaikan tadi di awal, Pak Evan, mungkin di sini kita sebagai guru tersebut di sini mengajarkan anak didik kita untuk mandiri dalam mengeksplorasi terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukannya di kelas seperti itu. Mungkin itu Pak Evan tanggapan dari saya terkait dengan video yang Bapak tampilkan. Gitu. Mungkin ada dari teman-teman rekan-rekan guru yang lain yang bisa menambahkan, mungkin dipersilakan. Gitu. Sekian saja dari saya Pak Evan, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Adi atas tanggapannya. Mantap sekali Pak Adi. Ini terkait dengan karakter mandiri yang ada pada siswa. Terima kasih Pak Adi. Yang kedua ada Ibu Ninyoman Ayu Asi. Ya, kepada Ibu Ninyoman, silakan hidupkan kamera dulu Bu. Oke, silakan menanggapi dua pertanyaan yang ada di layar. Audionya belum Bu. Halo, Ibu Ninyoman Ayu Asi. Halo Bu, bisa mendengar saya Bu? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi video tadi, video yang berjudul Piper tadi. Silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada saya bisa. Oke, ada Bu Ayu Asi, silahkan. Ada Bu Ratna Sinta Dewi. Oke, silahkan Bu Ratna. Baik, selamat pagi Pak Evan dan Bapak Ibu guru sekalian. Mohon izin, saya ingin menanggapi tentang video yang tadi. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap video tadi? Tanggapan saya, video tadi sangat menarik dan sangat ini ya pastinya sangat menumbuhkan antusias kepada anak-anak didik kita ketika menonton videonya, dan itu sangat bagus digunakan sebagai kegiatan ice breaking di awal pembelajaran untuk untuk menambah antusias anak-anak sebelum memulai pembelajaran ya Pak. Jadi bisa nanti dikaitkan dengan materi pembelajaran. Kemudian apa hubungan antara video dengan karakter peserta didik kita? Setelah saya tonton videonya, selain berkaitan dengan karakter mandiri, video tersebut juga bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berani mengambil tantangan, mencoba tantangan untuk memperoleh pengalaman baru dan mengambil dan mendapatkan manfaat dari pengalaman yang diperolehnya. Seperti itu Pak. Mohon maaf ya Pak kalau ada salah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Adi dan Bu Ratna. Mantap sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu atas dua tanggapan yang telah diberikan. Saya lanjutkan dengan materi ya. Materi kita pada hari ini ada 7 materi ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi dari video yang saya tampilkan di awal tadi, itu ada berbagai cakupan yang ada di sini ya. Terutama yang nomor 3 dan 4, yaitu motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar ya. Dan yang paling penting dalam film Piper tadi adalah kebutuhan dasar ya. Di situ tadi dia sempat lapar ya. Di awal dia cuma mau disuap sama ibunya karena ada kebutuhan dasar yang mau dipenuhi oleh Piper, makanya dia keluar dari zona nyamannya untuk mencari makanan ya. Saya lanjutkan slide-nya ke materi kita yang pertama ialah paradigma perubahan belajar ya.
Kalau pada zaman dahulu ya, kalau kita sesuaikan dengan materi atau pembelajaran yang zaman dahulu, kita mengenal adanya yang disebut dengan teori stimulus dan juga respon. Tetapi sekarang ada perubahan paradigma, dari paradigma yang sebelumnya stimulus respon berubah menjadi teori kontrol ya. Di sini ada banyak perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah kalau di dalam teori stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan dalam teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau pada pembelajaran tradisional yang kita kenal sebelumnya, biasanya kita menganggap bahwa siswa kita itu sama ya. Biasanya kalau kita mengajar menggunakan satu metode yang sama untuk siswa yang berbeda-beda. Tetapi perubahan paradigma yang sekarang ialah bahwa kebutuhan siswa itu berbeda ya. Jadi kalau kita sebagai guru, kita harus bisa menentukan teknik atau pola pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Makanya ada berbagai teknik, ada berbagai cara untuk menentukan bahwa apakah siswa ini suka belajar dengan cara ceramah, apakah ada siswa yang suka menonton video, apakah ada siswa yang suka penjelasan temannya, misalkan presentasi. Itu yang perlu kita perhatikan pada paradigma sekarang, bahwa realitas atau kebutuhan siswa itu berbeda. Yang kedua, paradigma kedua, semua orang melihat hal yang sama ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya, hampir sama. Yang ini pertama. Kalau yang kedua ini terkait dengan karakter anak. Kalau dulu kita menganggap salah satu anak dengan anak yang lain itu sama, treatment atau cara untuk treatment atau menghadapi anak yang satu yang lain itu sama ya. Di sini juga kita, kalau untuk masalah sikap, bisa kita kolaborasi dengan guru BK ya, terkait dengan setiap orang itu memiliki treatment atau cara yang sama dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma lama dalam stimulus respon. Tapi untuk paradigma barunya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kadang kita sebagai guru ya memaksa ya, kehendak anak itu supaya dia mempunyai pandangan sama seperti kita. Tetapi yang sebenarnya pada teori kontrol yang sekarang ya, kita harus memahami bahwa cara berpikir antara guru dan siswa itu sebenarnya berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada zaman sebelumnya, pada paradigma sebelumnya stimulus respon, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi sekarang itu semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya gimana? Misalkan anak membuat masalah ya, pasti di sini ada kebutuhan yang belum terpenuhi, makanya kita perlu menggali lagi. Nanti di materi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghadapi anak yang masalah dalam restitusi. Itu nanti bagian terakhir. Stimulus respon yang berikutnya itu, orang lain bisa mengontrol saya ya, dan yang terbaru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti video Piper tadi, kalau di awal itu hampir sama dengan teori stimulus kontrolnya, stimulus responnya. Sedangkan setelah dia keluar dari zona nyamannya, dia sudah bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, dan sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan sampai yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau yang sekarang model berpikirnya menang-menang. Oke, itu untuk perubahan paradigma dalam hal belajar. Saya lanjutkan materinya. Materi yang kedua yang saya jelaskan hari ini adalah tentang disiplin positif. Ini terkait dengan tema umum kita. Saya mulai dengan pengertiannya dulu ya. Disiplin positif ya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Di sini ada pengertian lain menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, mari ke iku jarwanya nora mung lepasing pangle
nging uge kuat, kuasa, amandiri, priyangge. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi meskipun Ki Hajar Dewantara ini sudah lama membuat pengertian disiplin seperti ini, tetapi masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Ya. Di sini ada hal yang berkaitan dengan kemandirian peserta didik dalam pengertian di sini. Selanjutnya, pengertian secara umum disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kalau menerapkan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu itu jangan sampai didasarkan pada adanya imbalan. Jadi misalkan kalau siswa yang rajin nanti dapat hadiah sebesar 50.000, itu kalau dalam paradigma yang baru itu tidak seperti itu. Pokoknya memang anak-anak itu benar disiplin tanpa adanya iming-iming penghargaan, tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Meskipun penerapannya agak berat, tetapi kalau kita mengikuti baik-baik paradigma yang baru ini sangat bagus sekali. Ya. Memang tantangan kita sebagai pendidik ya ialah menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Memang sering juga, termasuk saya juga, masih ada menggunakan ancaman untuk mendisiplinkan siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Kita sebagai pendidik itu mengharapkan bahwa murid kita itu menjadi murid yang memiliki kebajikan universal. Nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan kebajikan universal. Kebajikan universal adalah kebajikan atau kebaikan yang disetujui oleh semua agama, semua organisasi di seluruh dunia, bahwa kebajikan-kebajikan itu atau kebaikan-kebaikan itu bisa diterapkan kepada anak-anak didik kita. Ya, kebajikan seperti apa yang dimaksudkan dengan kebajikan universal? Bapak Ibu bisa perhatikan di layar Bapak Ibu. Ya, ini ada banyak sekali kebajikan universal yang perlu dimiliki oleh siswa kita. Ya, salah satunya itu kebajikan universal yang menurut The Virtuous Project. Ya, The Virtuous Project ini salah satu lembaga yang meneliti tentang kebajikan. Jadi menurut mereka bahwa kebajikan itu ada yang saya sampaikan atau saya yang tampilkan dalam layar ini. Itu menurut Virtuous Project. Peduli, rajin, anak yang berintegritas, anak yang mempunyai rasa hormat kepada temannya, rasa hormat kepada gurunya, rasa hormat kepada orang tuanya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan sekolah kita menghadapi siswa yang mempunyai rasa hormat kepada guru yang mengajar di kelasnya. Saya sering menekankan hal seperti ini. Biasanya masalah yang kita hadapi di sekolah itu misalkan ada siswa itu biasa menyampaikan Om Swastiastu hanya kepada guru-guru yang mengajar di kelasnya. Saya sendiri juga sering dicuekin oleh siswa-siswa lain yang mana saya nggak ngajar di kelasnya. Ya. Itu yang menjadi kebajikan yang ingin salah satu kebajikan yang ingin kita tanamkan dari The Virtuous Project ini. Misalkan saya ambil contoh rasa hormat. Biasanya rasa hormat siswa itu rasa hormat kepada guru-guru yang mungkin pernah berkomunikasi atau mungkin pernah mengajar di kelasnya. Sementara kalau kita perhatikan di lingkungan SMP Negeri 9 itu kan tidak mungkin guru-guru mengajar di semua kelas. Tapi yang perlu kita tanamkan, apalagi kita sebagai wali kelas, kita memberikan mengajarkan kepada siswa bahwa kita itu harus respect, kita harus mempunyai rasa hormat kepada semua orang yang ada di dalam SMP Negeri 9, baik itu di TU,
baik itu guru yang tidak mengajar di kelasnya maupun teman-teman kelasnya, ya siapapun atau bahkan tamu yang datang ke sekolah kita harus ucapkan salam, kita harus memberikan respect, kita harus menghormati orang tersebut. Itu yang ada dalam nilai kebajikan universal, yang mana salah satunya adalah rasa hormat. Yang lainnya silakan Bapak Ibu baca sendiri, ya. The Versus Project bisa di screenshot juga, ya, berkaitan dengan kebajikan universal, ya. Saya lanjutkan tentang kebajikan universal, ya. Ini kebajikan universal, ya, menurut profil pelajar Pancasila. Ini sekarang yang kita pelajari dalam profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya. Memang sih kalau kita menyebutkan Bapak Ibu ini sangat gampang, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tetapi kalau saya perhatikan di kelas-kelas, ya, kalau terutama di sekolah kita itu masih belum maksimal, ya, untuk profil pelajar Pancasila yang pertama, terutama terkait dengan kesadaran diri siswa dalam hal Trisanje. Itu salah satu contoh aja. Kalau Trisanje, siswa itu masih belum melakukannya secara khusyuk. Misalkan sudah bel 5 menit lagi akan dimulai kegiatan Trisanje, 5 menit lagi akan dimulai, ya. Siswa-siswa kita masih berkeliaran. Bahkan kalau udah mulai, kalau pertama asana itu siswa-siswa udah mulai. Seharusnya saat itu, menurut saya seharusnya saat itu juga dia sudah siap gitu loh, secara hatinya udah siap, sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Demikian pula yang beragama lain. Saya harapkan mereka bisa mempraktikkan profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, ya. Kalau yang beriman itu urusan kita semua, dan juga semuanya urusan guru-guru, ya. Kedepannya saya berharap saya sama teman-teman yang lain bisa memperbaiki hal itu dalam hal Trisanje yang saya temukan, ya. Yang kedua mandiri, ya. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekian materi untuk nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia, yang diharapkan dalam pelajaran ini siswa itu memiliki motivasi internal. Ada berbagai teori motivasi, ya. Di sini ada 3 yang saya cantumkan di sini, yaitu yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan siswa kita, dia itu disiplin hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kalau misalkan motivasi siswa untuk disiplin karena untuk takut hukuman, bahwa itu disebut dengan motivasi eksternal, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Kalau ada siswa yang bilang, oh nanti kalau saya rajin bakalan dipuji oleh guru saya, ya, nanti dibilang sebagai siswa yang berprestasi. Itu juga disebut dengan motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu juga sebagai motivasi. Yang terakhir adalah motivasi internal. Kita juga guru-guru diajak untuk mempunyai motivasi internal, ya. Jangan sampai Bapak Ibu dan juga saya mengajar di kelas itu motivasinya itu cuma untuk mendapat gaji saja, ya. Kalau misalkan motivasi saya rajin mengajar supaya TPG saya cair, saya rajin mengajar supaya saya dipuji oleh kepala sekolah, saya rajin belajar supaya saya dapat jabatan.
itu mungkin itu disebut dengan motivasi eksternal ya. Tetapi kalau saya mengatakan saya mengajar karena itu merupakan panggilan jiwa saya, karena itu merupakan kecintaan saya, karena itu merupakan passion saya, itu juga itu disebut dengan motivasi internal ya. Kita semua dan juga anak-anak didik kita diharapkan memiliki motivasi internal dalam materi teori motivasi ini ya. Itu Bapak Ibu untuk teori motivasi perilaku manusia. Diharapkan kita semua sebagai guru mengajak anak-anak kita supaya dia menjadi dirinya sendiri yang mempunyai nilai kebajikan universal. Selanjutnya berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Pada materi ini ya, kita diharapkan untuk bisa melakukan restitusi. Kita yang berposisi sebagai guru, kita diharapkan mampu melakukan yang namanya restitusi bagi siswa kita. Di slide terakhir nanti saya akan menjelaskan bagaimana restitusi itu ya. Namun sebelumnya saya menjelaskan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi ya. Hukuman itu ya dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau pada zaman saya dulu waktu SD, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik dan juga bisa berupa hukuman psikis ya, berupa mengeluarkan kata-kata kasar ya, sampai keluarkan kata-kata binatang dan lain sebagainya. Itu merupakan hukuman psikis. Dan juga hukuman fisiknya dulu zaman saya SD itu pakai lidi. Kalau terlambat, kalau tidak belajar itu biasanya dipukul pakai lidi ya. Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya. Pada bagian ini siswa yang membuat kesalahan dia tidak tahu nanti bakalan diapa-apakan, tapi nanti pas tiba-tiba ketemu gurunya dipukul, dijewer ya, dan lain sebagainya. Dan yang ini bersifat satu arah ya. Dan di sini guru menjudge siswa ya. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik dan juga psikis. Dan yang kedua ialah konsekuensi ya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan ya. Biasanya konsekuensi itu kita mengikuti aturan, guru-guru mengikuti apa yang ada dalam aturan. Misalkan kalau tidak mencukur rambut, misalkan peraturan sekolah, kalau tidak mencukur rambut sesuai dengan ketentuan, maka siswa tersebut itu disuruh membersihkan lingkungan sekolah. Itu merupakan konsekuensi ya. Apa yang kita sepakati bersama ya, dan siswa melanggar ya, kita melakukan konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid ya. Memang di sini kalau konsekuensi itu ya, apa yang kita sudah sepakati bersama, kita juga sudah sosialisasikan kepada siswa. Kalau siswa melanggar ya dia sudah tahu apa yang bakal dia lakukan. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi ini ada berbagai cara-caranya. Yang pertama, kedua, ada 3 nanti segitiga restitusi, nanti saya jelaskan di akhir. Di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti pada restitusi ini, kalau siswa berbuat salah, kalau siswa berbuat masalah, nanti kita berkomunikasi dengannya. Bahkan kita meminta masukan dari siswa tersebut untuk memberikan masukan, untuk memberikan solusi yang tepat. Misalkan salah satunya begini Bapak Ibu, kalau siswa tidak mengerjakan PR ya, nanti pas ketemu siswanya kita bertanya, ini kan kamu nggak mengerjakan PR ya, kamu punya solusi nggak agar kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Jangan kita yang tawarkan
solusi, tapi dia tawarkan solusi. Oh iya Pak, setelah ini saya langsung mengerjakan. Oke, seperti itu yang disebut dengan restitusi salah satunya. Slide berikutnya Bapak Ibu, ya, terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan juga biologis. Ya, fisiologisnya di sini untuk bertahan hidup, misalkan kebutuhan akan hidup, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makanan, dan juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar satu, yaitu bertahan hidup. Komponen yang sesuai dengan konteks pendidikan dalam hal ini ialah berkait dengan bagaimana cara kita bagaimana cara guru memberikan rasa aman kepada siswa yang di lingkungan sekolahnya, bagaimana cara guru untuk memberikan perlindungan kepada siswa, bagaimana cara guru memberikan kesehatan mental kepada siswanya. Kalau sekarang itu siswa itu biasa mengatakan, aduh saya sedang mengalami mental breakdown atau down mental. Dan tugas kita sebagai guru itu ialah bagaimana cara kita supaya kesehatan mental siswa itu terjaga, bagaimana cara kita untuk membuat sisi emosional siswa itu terjaga, serta bagaimana kita menyediakan ruang untuk berkembang dan belajar. Kalau yang terakhir ini saya salut dengan lingkungan sekolah kita, lingkungan belajarnya sangat kondusif sekali. Ya, bahkan dalam kelasnya sudah disediakan media-media yang menunjang pembelajaran di kelas. Kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan dasar yang kedua ialah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya. Setiap individu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Komponen yang sesuai dengan konteks pendidikan, yaitu diwujudkan melalui sistem AMONG, ya, di mana guru berperan sebagai pamong yang membimbing dan mengayomi siswanya. Diharapkan kita memiliki kasih sayang dan kita juga bisa rasa menerima siswa itu tanpa pilih kasih. Ya. Kita menerima siswa tanpa memilih anak yang rajin, anak yang pintar, anak yang disiplin. Jadi semua siswa kita terima, ya, kita kasihi, kita sayangi semuanya. Meskipun siswa kita itu bermasalah, kita tetap menyayangi. Ya, karena mereka juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima di lembaga kita ini. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar kebebasan atau freedom. Mencakup kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan untuk memilih. Ya. Siswa perlu merasa bebas untuk mengeksplorasi dan membuat keputusan sendiri. Ya. Komponen yang sesuai dengan konteks pendidikan, siswa perlu diberi ruang untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapat mereka tanpa rasa takut atau intimidasi. Kalau untuk berpikir kritis ini saya punya satu panutan guru, saya salut kepada Pak Nugraha, ya, yang sering memberikan ruang kepada siswanya untuk selalu berpikir kritis, selalu mengajak siswa untuk berpikir kritis meskipun di sekolah sampai di rumah juga. Saya salut untuk Pak Nugraha. Ya, terima kasih Pak Nugraha ya. Tadi juga sudah bergabung di sini. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kesenangan, fun. Ya. Siswa perlu merasa senang dan menikmati proses belajar. Ini bisa dicapai melalui kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Ya. Ini terutama di kelas, Bapak Ibu, kita diharapkan untuk membangun suasana atau situasi yang menyenangkan agar siswa itu mau belajar bersama kita. Yang pertama itu, kalau dalam kebutuhan dasar itu, ya, sebelum kita mengajar itu, kita harus membuat siswa itu cinta kepada kita dulu. Ya. Setelah dia cinta kepada kita, otomatis dia cinta terhadap pembelajaran kita. Ya.
Komponen sesuai konteks pendidikan, siswa perlu diberikan ruang untuk berpikir kritis dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut atau intimidasi. Ini ada yang ini saya ralat Bapak Ibu ya. Oke, saya ralat ini komponennya karena copy paste dari sebelah ya. Yang saya jelaskan tadi ini kegiatan yang menyenangkan dan interaktif ya. Kalau setiap guru itu pasti punya trik atau strategi masing-masing untuk menyenangkan siswa. Misalkan ada yang dengan cara ice breaking, ada yang dengan cara humor, ataupun cara-cara lainnya yang menarik perhatian siswa. Kebutuhan dasar terakhir adalah penguasaan atau power. Siswa perlu merasa dihargai dan diakui kemampuannya. Mereka perlu kesempatan untuk menunjukkan keahlian dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya, komponen sesuai konteks pendidikan. Ya, di sini misalkan ada siswa yang ingin menjadi pemimpin, kita dukung. Biasanya di sini ada penguasaan ini saat di awal pembelajaran itu biasanya ada siswa yang ingin menjadi ketua kelas. Siapa yang mau menjadi ketua kelas? Misalnya ada yang mengajukan diri, berarti dia mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Siswa ingin menjadi pemimpin, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bisa bila melakukan kesalahan. Kalau hal-hal yang ini saya sering temukan di kelas itu anak-anak yang mengikuti ekstra OSIS. Ya. Kalau mereka itu melakukan kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, salah menulis teks laporan hasil observasi, biasanya mereka kecewa. Ya, mereka kecewa banget. Aduh Pak, padahal saya udah belajar, padahal saya udah begini, kok masih salah Pak ya. Apalagi kalau melihat teman yang lain itu udah benar, dia udah merasa salah banget ya. Sebenarnya kalau ditemukan siswa yang seperti ini, dia itu dia itu menginginkan kebutuhan dasar penguasaan atau power. Kalau ada siswa yang ingin lebih menonjol dari teman-teman yang lain, dia itu memiliki keinginan dalam kebutuhan dasar penguasaan. Ya. Untuk Bapak Ibu semuanya, ya, silakan bertanya kepada diri masing-masing, kebutuhan dasar apa yang belum saya penuhi, kebutuhan dasar apa yang sudah saya penuhi, itu silakan bertanya kepada diri masing-masing. Apakah ada Bapak Ibu yang menginginkan kebutuhan dasar yang kelima, kebutuhan dasar penguasaan? Ya, kita kembali ke diri kita masing-masing. Pastinya semua kebutuhan kita miliki. Ya. Dan yang berikutnya yaitu materi tentang posisi kontrol. Ya. Ini terutama ini khusus untuk guru. Ya. Posisi kontrol untuk guru. Dari materi ini saya menginginkan Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri aja, apakah saya sesuai dengan posisi kontrol ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ya, ada posisi kontrol penghukum ya. Posisi kontrol penghukum ini tidak dianjurkan Bapak Ibu ya. Posisi kontrol penghukum ya, guru menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengontrol perilaku siswa ya. Ini adalah pendekatan yang paling keras dan seringkali tidak efektif dalam jangka panjang ya. Ini juga pengalaman saya pernah berada di posisi ini dulu pertama kali masuk ke SMP 9 pada tahun 2019. Ada siswa yang pas saya mengajar di foto. Setelah itu saya marah-marah ya. Dan setelah sekian lama saya pelajari, ternyata yang saya lakukan adalah posisi kontrol penghukum ya. Saya marah ya, dengan suara yang tinggi ya, khas suara timur gitu. Dan setelahnya saya berpikir, oh iya ternyata saya salah cara menghadapi siswa. Meskipun siswa bermasalah gimana pun masalahnya, itu kita nggak boleh seperti ini posisi kontrol. Misalkan di sini saya memberikan satu contoh, kamu tidak pernah benar melakukannya, terus saja kamu gitu.
kamu bikin masalah aja. Atau mungkin yang paling parah itu jewer. Gitu. Itu posisi kontrol penghukum ya. Oke, saya pernah melakukan ini Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya tidak melakukannya lagi. Itu pada tahun 2019. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nanti pertanyaan kepada diri sendiri Bapak Ibu, saat ini saya berada di posisi kontrol yang mana saat menghadapi siswa saya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru membuat siswa merasa bersalah atas tindakan mereka. Ini dilakukan dengan berbicara lembut namun menekankan konsekuensi emosional dari perilaku siswa. Kita ngomong nih sama siswa udah bersalah, kita ngomong sama siswa, tapi kita ngomong lembut, tapi ya membuat mereka mikir gitu loh Bapak Ibu. Dan mereka merasa bersalah, aduh gimana ini ya, saya menyakiti hati ibunya ya, saya menyakiti hati bapaknya ya. Oke. Ini salah satu contoh, ibu bapak kecewa sekali dengan kamu nak, ya. Ibu bapak kecewa sekali dengan kamu, padahal kemarin dibilangin, kok kamu lagi buat seperti itu, ya. Itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang berikutnya ialah posisi kontrol sebagai teman, ya. Ini guru sebagai teman. Ya. Guru berperan sebagai teman yang mendukung dan memahami siswa. Ya. Meskipun tidak menggunakan hukuman, ya, guru tetap berusaha mengontrol perilaku melalui persuasi dan dukungan. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi antara guru seperti itu juga dengan siswa, itu disebut dengan posisi kontrol teman. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ya. Kok kamu seperti itu sih? Ya. Ini gimana sih nanti? Ibu dimarahin oleh kepala sekolah, nanti bapak dimarah sama kepala sekolah, gak kasihan kamu sama ibu, gak kasihan kamu sama bapak. Itu yang disebut dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Kita menganggap diri kita sebagai teman bagi siswa kita. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah, belum yang terakhir ya, maaf Bapak Ibu. Posisi kontrol pemantau, ya. Guru mengawasi dan memantau perilaku siswa secara terus-menerus. Ini melibatkan pengawasan yang ketat untuk memastikan siswa tetap pada jalur yang benar. Biasanya Bapak Ibu yang seperti ini selalu melihat, misalkan ada siswa bermasalah, dipantau terus. Dipantau, ya. Pokoknya dipantau sampai dia mengarahkan ke jalan yang benar. Kalau misalkan dia membuat masalah, ya ini yang dilakukan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Setelah dipantau, ya dikatakan seperti ini, ya. Dan untuk posisi kontrol yang paling ideal Bapak Ibu ya, posisi kontrol yang paling ideal, posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer, ya. Di mana sebagai manajer, guru berperan sebagai manajer yang mengatur dan mengelola lingkungan belajar. Ini melibatkan pengaturan aturan yang jelas dan konsisten serta memberikan bimbingan yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai tujuan mereka. Memang agak berat Bapak Ibu, tetapi idealnya seperti ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini juga nanti ada dalam segitiga restitusi. Kita bersama siswa mendampingi mereka, membimbingi mereka secara konsisten. Kalau mereka membuat masalah, ya, kalau siswa membuat masalah, kita hadapinya dengan membuat segitiga restitusi, ya. Saya selalu berjanji segitiga restitusi, ya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun ajaran, ya. Ini untuk Bapak Ibu balik kelas saja, ya. Ada pertanyaan di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, di sini ada penjelasannya. Keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh
oleh guru. Ini membantu memotivasi siswa dari dalam atau intrinsik karena mereka merasa memiliki dan memahami nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, peraturan kelas cenderung memberikan motivasi ekstrinsik di mana siswa mengikuti aturan karena takut akan hukuman. Ya. Kalau peraturan sama keyakinan, yang ideal adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara wali kelas dan juga siswa-siswa. Semuanya bikin, ya. Gurunya bikin, siswanya bikin, dijadikan satu. Setelah itu nanti disepakati bersama mana yang bakalan dipakai. Ya. Bisa diubah nggak? Oke, bisa. Misalkan ada yang mau ditambahkan, kalau satu semester udah dilewati, ada keyakinan kelas yang perlu diubah, silahkan diubah Bapak Ibu. Tetapi ingat, ya, yang perlu diperhatikan itu ialah kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru atau wali kelas dan juga siswa yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Pas tanda tangankan kepala sekolah itu membaca dulu. Kalau kepala sekolah menyuruh kita merevisinya, kita juga wajib merevisinya. Ya. Di sini ada berbagai cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara abstrak, ya, berupa pernyataan universal, maksudnya itu bisa diterima oleh semua orang. Ya. Pernyataannya itu harus positif, ya. Kalau saya perhatikan di kelas-kelas ada yang masih berupa pernyataan negatif, ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk paradigma baru itu katanya harus membuat pernyataan positif, ya. Misalkan menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, itu pernyataan positif. Kalau pernyataan negatif itu misalnya seperti ini, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu katanya, itu ya teorinya ya Bapak Ibu ya. Kalau pernyataan negatif itu tidak bisa karena tidak itu kan pernyataan negatif. Ya. Selanjutnya usahakan buat kalimat yang mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah. Sebelum kita membuat itu keyakinan kelas tersebut, ya, kita pikirkan sesuai atau tidak dengan kondisi sekolah, sesuai atau tidak dengan kondisi kelas. Ya. Warga kelas atau sekolah dilibatkan. Ya. Jadi ada kepala sekolah, ada wali kelas, dan juga ada peserta didik. Ya. Ini materi terakhir kita, yaitu terkait segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini berkait dengan siswa yang bermasalah. Diharapkan siswa yang bermasalah nanti setelah masalahnya diselesaikan, dia menjadi orang yang mandiri dan orang yang bertanggung jawab. Ya. Oke. Ini ada segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu seperti ini, di satu yang hijau, dua yang biru, tiga yang merah. Jadi dalam teori ini, kalau kita membuat segitiga restitusi, kalau anak bermasalah datang kepada kita sebagai guru ataupun sebagai wali kelas, yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya, ya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita jangan langsung memarahi anak-anak. Kita tidak boleh langsung menghakimi anak-anak saat anak-anak itu bermasalah, tetapi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah identitas gagalnya menjadi identitas sukses. Yang pertama ini
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang pertama itu kalau anak bermasalah datang kepada kita, dia sampaikan apa yang terjadi, kita diharapkan sampaikan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya, ada juga yang lain pernah melakukan hal ini. Pokoknya membuat mentalnya stabil dulu, identitasnya stabil dulu, ya. Setelah kita membuat dia stabil, jangan sampai dia merasa bersalahnya berlebihan, kita masuk ke langkah yang kedua yang warna biru, Bapak Ibu, ya. Validasi kebutuhan, ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Tadi ada berbagai kebutuhan dasar yang saya jelaskan. Kok anak ini seperti ini ya? Kok anak ini menangis ya di kelas? Kenapa ya? Oh, dia karena nilainya rendah. Oh, kebutuhan dasar apa ya yang belum terpenuhi seperti itu. Kok anak ini sampai pingsan ya? Apa gara-gara dibully? Oh, belum makan. Oh, dia belum makan. Anak ini belum makan. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kalau dia sudah ceritakan, kita suruh dia ceritakan masalahnya seperti apa. Setelah itu kita tanya, kamu tentu punya alasan melakukan ini. Kita tanya, kok kamu melakukan ini? Atau bilang, apa alasan kamu melakukan ini? Oke, misalkan, oh saya mau gini Pak, tapi dia gini. Oke. Tapi kan setelah itu kita bilang, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Misalkan dia melakukan kesalahan nih Bapak Ibu. Oke. Kita nanya, pasti ada kan cara yang lebih efektif? Pasti ada kan cara yang lebih baik untuk itu? Saya panggil dia tapi misalkan ada yang masalah melempar gelas. Saya panggil dia tapi dia nggak jawab, Bu. Makanya saya lempar pakai kertas. Oke, terus kita nanya ini pada bagian kedua nih. Dia udah cerita nih. Tapi kan ada cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan. Ya sih Bu. Apa? Nah, itu kita nanya. Oke. Pada bagian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, ya. Kita udah ada masalah siswa, kita udah tahu kebutuhan dasarnya, kita sudah mengarahkan dia, kita ngasih tahu bahwa ya ini loh cara yang lebih baik daripada yang kamu lakukan. Yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan, ya. Setelah melakukan langkah 1, 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Kita bertanya dulu, kalau kita sebagai wali kelas, kita tanya kepada dia. Kita kan di awal semester udah bikin keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar saat ini? Oke, nanti dia jawab, oh ini Bu, disiplin, ya. Misalkan yang dijawab adalah disiplin, ya. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang lebih disiplin kan? Kamu pastinya tidak ingin mengganggu teman lagi kan? Iya Bu. Bagaimana sih cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita menawarkan kepada dia, kita membuat dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita minta solusinya dulu, ya. Bukan berarti di sini kita tidak ngasih solusi. Kita minta solusinya dulu. Gimana sih cara kamu supaya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kita melatih siswa. Kita jangan langsung memberi solusinya seperti ini, tetapi kita tanyakan kepada siswa dulu. Kamu punya solusi nggak? Apa solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah itu sudah selesai, kita suruh siswanya kembali ke kelas. Oke. Ya, Bapak Ibu, sekian saja untuk hari ini. Kita kembali, saya kembalikan kepada Pak Ariana untuk sesi tanya jawab. Halo Pak Ariana. Ya, Pak Ariana mungkin lagi berhalangan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya dengan cara mengacungkan tangan.
Oke, ini Pak Ariana sudah datang. Halo Pak, silakan. Sudah selesai Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Evan. Sebentar saya login ke kedua perangkat. Oke, bagus sekali materinya Pak Evan. Nah, sekarang kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab nih Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau pendapat, silakan bisa disampaikan. Baik, ada Bu Nyoman Ayu Asih yang raise hand. Kita persilakan ya untuk Bu Nyoman Ayu Asih, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan. Bu Ayu Asih, silakan. Bu Ayu dari tadi angkat tangan Pak. Mungkin peserta berikutnya ada. Oh begitu. Iya. Baik, ini ada Pak Adi Adriana. Raise hand juga. Silakan Pak Adi Adriana. Oke, terima kasih Pak Ariana dan Pak Evan. Oke, pemaparan yang luar biasa sekali dari Pak Evan terkait dengan budaya positif. Di sini saya sangat tercerahkan terkait dengan pemaparan dari Pak Evan terkait dengan terutama terkait dengan posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi ini Pak Evan. Nah, di sini saya mau bertanya Pak Evan terkait dengan segitiga restitusi di sini. Bagaimana penerapan dari segitiga restitusi ini yang efektif dan efisien Pak Evan apabila kita ini kan mengampu atau mengampu ruang belajar yang lumayan banyak seperti itu misalnya Pak Evan, atau adanya siswa yang melakukan pelanggaran yang lumayan banyak seperti itu, sehingga penerapan dari segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien secara waktu seperti itu, Pak. Kalau menurut saya kan ini kan lumayan lama ini kita penerapannya apabila kita terapkan ketiga langkah ini secara misalnya secara konsisten seperti itu misalnya. Tentu kan waktu yang dibutuhkan dan juga keefektifannya rasanya perlu dilakukan ini begitu. Menurut Pak Evan ini bagaimana penerapannya secara efektif dan efisien seperti itu? Oke, itu saja Pak Evan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Adi untuk penerapan yang efektif ya. Kalau Pak Adi mungkin berpikirnya penerapan segitiga itu agak lama. Tapi ini tidak lama kok Pak, sama seperti menghadapi masalah-masalah yang lainnya. Kalau paradigma sebelumnya kan ya mungkin kita belum mengenal segitiga restitusi ya, mungkin kita punya cara masing-masing ya. Segitiga restitusi ini sebenarnya adalah cara yang ditawarkan ya. Ini segitiga restitusi cara yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan sebenarnya Pak ya. Oke, cara yang ditawarkan untuk menghadapi masalah ya. Oke. Yang pertama, yang kedua, ketiga kan sudah saya jelaskan Pak ya. Kalau efektif itu biasanya itu dilakukan secara mandiri Pak, dan jangan sampai kita melakukan segitiga restitusi itu di hadapan teman-teman dari anak-anak gitu, kecuali mereka itu orang-orang yang bermasalah. Itu salah satu cara Pak. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah siswa dengan segitiga restitusi dengan ditonton oleh teman-temannya. Nanti kan teman-temannya dengar, setelah itu di luar tumbuh masalah baru lagi Pak. Nanti kan dibully lagi. Yo, kamu tadi disuruh gini sama paknya, gitu ya. Salah satu cara gitu Pak, kita menghadapi. Kalau misalkan ada siswa yang sudah kita lakukan dengan cara ini, segitiga restitusi dan lain sebagainya, tidak bisa diatasi, bikin masalah yang baru, kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru mata pelajaran itu bisa berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling Pak ya, karena di bimbingan konseling ini sudah bagus sekali, mereka ini sudah pakarnya. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka kalau kita tidak bisa mengatasinya. Seperti itu Pak Adi. Terima kasih.
Pak Haryono Baik. waktunya ya. Ya, demikian tanggapan dari Pak Bonaventura Anggur, Pak Adi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Baik, silakan bagi penanya yang lain atau ada yang ingin memberikan pendapat atau tanggapan, kami persilakan. Jika tidak ada pertanyaan, barangkali sudah jelas ya pemaparan dari Pak Evan. Ya, Bu Kadek Ratna menganggukkan kepala, berarti sudah bisa, Bu ya. Sudah pas, Bu ya. Baik, Pak Evan. Sepertinya tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang lain dari Bapak Ibu hadirin. Bisa kita lanjutkan? Ya, Pak, bisa, Pak. Nah. Baik, Bapak Ibu. Karena tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu, jadi kita akhiri kegiatan diseminasi pada pagi hari ini ya. Namun sebelum itu kami mengingatkan Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh Pak Evan. Karena nanti terkait dengan sertifikatnya, nanti akan dapat sertifikat dari Kombel. Baik, demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan tadi ada perkataan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Pramusanti. Atau dari Pak Evan ada mau closing statement, Pak Evan? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir, sempat bergabung mengikuti kegiatan diseminasi saya. Terima kasih, ini sangat berarti buat saya karena ini sangat mendukung. Ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Baik. Dengan demikian kita tutup ya kegiatan hari ini. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu.